Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan baik itu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melanjutkan ibadah sholat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, kalau kita berpegang teguh mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya, dipastikan kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti menjalani kehidupan di akhirat kelak yang kekal abadi. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menyampaikan kepada kita, mari wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan dua macam. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi ada dua cara minta tolong kepada Allah. Kalau inti khutbah kita. Kita ulang kembali ini hadirin kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. Wahai bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang kita bersama-sama sudah beriman. Jadi ayat ini panggilan kepada orang beriman, tidak kepada seluruh manusia, tapi orang-orang pilihan.
Maka perhatikanlah wahai orang beriman, ada nanti syariat di belakang ayat ini. Perhatikan sungguh-sungguh wahai orang beriman. Akan ada biasanya perintah Allah yang harus kita kerjakan atau larangan Allah yang harus kita tinggalkan setelah firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu. Maka apa rahasianya satu lagi dengan kaum muslimin? Siapa nanti yang akan sempurna menjalankan apakah perintah sesudah kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu, atau siapa yang nanti sempurna pula dia meninggalkan larangan kalau ada larangan setelah ayat itu tergantung kepada kualitas iman kita masing-masing. Tidak akan sama kemampuan mengamalkan ayat setelah ya ayyuhallazina amanu, karena ini panggilan adalah panggilan iman, hadirin kaum muslimin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat. Jale sekali hadirin kaum muslimin. Allah mengajarkan dua cara minta tolong kepadanya. Kita hadirin kaum muslimin, siapapun kita, tidak dipilih-pilih. Tinggi pangkat jabatannya, kaya indak, haratonya banyak, gagah bantuannya, tidak dipilih. Orang beriman, kita harus mengimani bahwa kita pasti punya masalah. Selagi kita manusia ini pasti ada persoalan kehidupan kita. Yang mana persoalan awak tu masing-masing sebenarnya kita perlu bantuan menyelesaikan masalah kita. Kepada siapa kita minta bantuan yang sempurna, yang sabananya bantuan adalah kepada Allah. Kalau minta tolong kepada manusia lain, kadang-kadang banyak kecewanya hadirin kaum muslimin. Bukannya tidak boleh minta tolong, boleh. Ada kita terbantu, ada. Tetapi bantuan manusia amat sangat terbatas. Kadang curhat awak ke saudara awak, baca itu ke tetangga, kadang kita bukakan seluruh persoalan kita. Kadang makan tak lupa awak aib awak cari tuan ke saudara awak, ke tetangga awak, bolehnya bantu awak. Ini salah sebenarnya. Kalau kita paham hakikat pertolongan yang hakiki dari Allah, tidak perlu kita minta bantuan manusia, cukup pada Allah. Bah demikian hadirin kaum muslimin. Karena orang lain yang kadang kita minta bantuan pada dia, dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Barek nyawa masalah awak, dia mungkin lebih berat masalahnya, mungkin masalahnya berbeda. Kalau mungkin masalah kita masalah ekonomi, keuangan, dia diuji mungkin masalah rumah tangga, masalah keluarga. Banyak pitihnya aman keluarganya, mungkin dia diuji oleh Allah dengan masalah anak-anaknya yang nakal. Aman masalah anak, diuji mungkin masalah hartanya berbentuk mobil kendaraannya. Aman masalah kendaraan, diuji mungkin masalah pangkat jabatannya di kantor. Semua masalah akan berputar pada semua manusia. Apalagi sekarang kita sedang dirundung musibah hadirin kaum muslimin. Saudara-saudara kita dunsana awak di daerah Pasaman Barat, arah Malampah, Tigonagai dan sekitarnya baru ditimpa korban musibah bencana gempa.
Rumah habis sebagian. Data jo tanah. Pengungsian ribuan. Ada yang meninggal ditimbun longsor. Bahkan sampai ini ada beberapa orang yang tidak ditemukan. Dan sana arah Kaja, arah Katalu, longsor nak bisa lewat jalan. Semuanya inilah gambaran musibah kehidupan hadirin kaum. Kita pun di sini merasakan bara kue hoyakan gampo tu. Dari satu sisi kita berhibah hati dan sana awak di sinan. Yang kita tidur senang di sini ada kaum muslimin, mereka tidur di pengungsian tenda-tenda. Malam hari hujan labe, angin kancang mengguncang tenda mereka. Anak-anak kecil semua di tenda. Inilah bagian musibah yang nyata di depan mata kita. Makanya mari kita jadikan semua kejadian kehidupan ini itu semua kehendak Allah, jadi pelajaran dek kita mengevaluasi diri awak, kuatkan iman kepada Allah, dekatkan diri pada Allah. Jangan banyak juga lalai dengan perintah Allah lain. Kalau ada maksiat di depan mata kita, mari sama-sama awak mencegahnya. Yang bisa kerajuan. Nampak perjudian di sekitar kita, mari kita ingatkan sesuai kemampuan kita dengan baik. Ada mungkin tetangga kita masih belum terpanggil dia sholat, mari kita ingatkan. Inilah amar ma'ruf, sama-sama maksimalkan hadirin kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena kalau musibah lah tiba, itu tidak dipilih orang elok, orang buruk di sini. Orang soleh, orang maksiat tidak dipilih di sini. Mana ada anak-anak kecil berdosa di daerah gempa tu hadirin kaum muslimin? Dia yang menanggung sekarang. Yang maksiat mungkin yang lain, atau ujian Allah yang lain, yang lalai sholatnya yang lain. Nilai evaluasi kita. Karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, bertakwalah kepada Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzi nazalamu minkum khassah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada ujian cobaan dari Allah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang kalau musibah itu tiba, gampo tiba, longsor tiba, tidak hanya menimpa orang zalim di antara kamu, tetapi semua dilibasnya hadirin kaum muslimin. Bahkan rumah ibadah, masjid, musala runtuh. Karena kalau musibah itu tiba datang. Karena itulah mari kita merenung sejenak hadirin kaum muslimin. Ini mumpung nyawa masih bersisa di tubuh kita. Allah menunjukkan minta tolong awak kepada Allah. Minta tolong awak menjaga kampung awak, jangan tiba musibah yang sama di kampung kita. Minta tolong ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah, bala, bencana. Sebab kabarnya hadirin kaum muslimin, retakan itu ada melalui daerah kita ini. Di dalam bumi ini digoncang oleh Allah, semuanya bisa hancur kita hadirin kaum muslimin. Kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Sekali goncang, habis kampung kita Lubuk Sekapingnya. Rata bisa oleh tanah Allah. Sama dengan daerah. Karena kita belum, ini masih mungkin kesempatan kita mengevaluasi diri. Mari kita sama-sama hadirin kaum muslimin bertafakur. Dengan ada musibah itu, Allah menunjukkan jalannya. Apa jalannya? Minta tolong kepada Allah. Yang pertama dengan sabar. Sabar. Sabar apa maksudnya? Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan. Mengarajuan ketaatan, mungkin sembahyang, mungkin mengarajuan perintah-perintah Allah yang lain, itu harus sabar kita hadirin kaum muslimin. Apalagi besok puasa akan datang, sabar awak berpuasa. Sabar kita mengeluarkan harta kita, zakat kita. Inilah sabar dalam ketaatan.
Sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Yang kedua, karena ada kecenderungan kita hadirin kaum muslimin senang dengan maksiat, senang dengan dosa, senang berjudi, senang bampok lah. Masa waktu sholat masih senang kita putar-putar judi di atas meja tuh. Ada sebagian kita. Maka sabar kita, sabar menahan diri, menjauhi kebiasaan yang kita senangi, lari awak ke tempat nan karajanan elok. Tiba panggilan azan, sedang main domino awak, main koa awak, lataan kuat di sinan, pai semayang awak. Ini sabar meninggalkan kesenangan hobi kita. Contoh lain dari kamu sendiri, sabar kita ketika menyalurkan hobi kita. Kalau ada contoh hobi baburu awak, jangan tinggalkan sholat karena berburu. Makanya siapkan pakaian. Tidak salah berburu itu doh. Yang salah jangan tinggal sholat karena hobi berburu. Ini contoh hadirin kaum muslimin. Dan hobi-hobi yang lain, kok hobi memancing yang sadonya, hobi berjalan-jalan, tidak boleh tinggal sholat. Makanya hati-hati hadirin kaum muslimin. Azan zuhur, lataan hewan kita tuh, perburuan tuh. Siapkan pakaian lain yang suci dan najis. Berwudu kita. Tidak ada air bertayamum kita. Andai kata kena najis kita, bersihkan dengan sama namanya itu. 1 kali pakai tanah, 6 kali pakai air bersih. Selesai itu. Jangan tinggalkan sholat. Dalam perjalanan ada jamak qasar. Inilah sabar awak dalam ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat juga. Yang terakhir, sabar dalam ujian musibah takdir Allah, baik yang rancak bersyukur awak, baik yang buruk sabar awak. Yang baik juga ujian, harus sabar. Sebab kalau orang kaya tidak sabar, dia uangnya bisa digunakan untuk maksiat di jalan Allah. Sabar menggunakan uangnya. Orang miskin kalau tidak sabar, dia bisa dia kufur pada Allah. Kadal fakur ayakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu kufur dia kepada Allah karena urusan perutnya hadirin kaum muslimin. Karena itu sabar dalam ketetapan Allah, baik yang menyenangkan dengan banyak syukur, apalagi yang menyusahkan dengan banyak sabar kita hadirin kaum muslimin. Itu caranya. Lalu yang kedua kepada Allah dengan sabar wassalah, maka tunaikanlah salat dengan sembahyanglah awak minta tolong kepada Allah. Allah yang menjalehan. Karena salat itu kalau betul-betul sempurna hadirin kaum muslimin, menenteramkan jiwa kita. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah awak dari perbuatan yang keji dan munkar. Itu kalau batua semayang awak. Tapi kalau sekedar bersenang-senang tunggang tunggi awak, naik turun capek kata kabah rukuk selesai awak, kita tidak sadar, kadang-kadang tidak bisa mengambil hikmah dari salat kita, tidak mau belajar bagaimana salat yang sebenarnya, sama sia-sia aja kan. Maka mari perbaiki kualitas salat kita hadirin kaum muslimin. Jangan anggap cukup ilmu sembahyang awak yang ada kini. Lah batu tapi wakatunya jumlahnya 5 kali, alhamdulillah, wak tingkatan dengan ketepatan di awal waktu. Pertama yang alun dulu, yang masih lumpang-lumpang salat, yang masih jauh, subuh ndak ada, zuhur ndak lain, asar ndak jua, maghrib ndak ada, isya ndak lain, dengan berbagai macam alasan. Hadanya mungkin sebagian Jumat. Mari tobat hadirin kaum muslimin, kita kembali. Salat itu adalah wajib kalimu-limuannya. Ndak ada alasan laki-laki dewasa meninggalkan salat. Ndak ada alasan. Ndak taluk tagak duduk, ndak taluk duduk tidur. Tak bisa tidur, cukup diingat saja. Selagi masih ada ingatan, salat itu wajib. Bahkan Nabi mengajarkan sadang baparang sumayang wajib. Dia teh oto, dia teh kapal wajib salat. Tak tahu arah kiblat, madok sekamu tu. Ada jamak qasar. Tak ada air berwudu, ada tayamum. Tak ada istilahnya meninggalkan salat bagi laki-laki yang sudah baligh. Tak ada alasan kaum muslimin. Di sini ada tanya, as-salatu imaduddin. Maka mari kita minta tolong kepada Allah. Pertama sabar, yang kedua salat. Allah kunci ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama, dekat dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.